Seranur. Seranur. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu Pak, kan Bapak kalau kita oke, saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah datang tamu kita Pak Bakri namanya. Dulu kita dia mewakili kelompok tani ya yang diambil tanahnya oleh pemain tambang Sinarmas, lokasinya di Berau. Nah waktu itu saya datuknya pun sudah ketemu Pak Datuk siapa namanya? Datuk Amir sama istrinya ya. Nah ini foto-fotonya udah ada. Nah setelah saya baca dokumen Bapak ya sama, jadi ini pun tidak fokus, hanya bicara proses yang sudah dilalui, tapi bukti kepemilikannya sendiri tidak dibuat. Sebenarnya ini udah terlalu jauh melangkah, tapi dasarnya nggak diselesaikan. Jadi kalau sana kan tanah adat, kalau bicara kita tanah adat, cukup Datuk Amir dan perangkat mengakui bahwa ini tanah dia. Oke, dikuasai siapa? Si A. Oh berarti kuasa si A ini melanggar. Itu aja dulu. Ini dari awal data itu aku minta dari dulu. Tapi tetap keliling dibikin proyek ongkos oleh orang-orang tertentu sehingga kalian mabok. Kasihan. Ini orang ini ya dikerjain oleh beberapa orang ya, karena tidak mungkin itu dibayar sama si perampas tanpa dokumen. Tanpa perampas itu tidak akan membayar hasil keputusan rapat. Kenapa begitu? Hari ini saya ceritakan. Karena yang mengeluarkan duit itu PT. PT itu apalagi sudah IPO. Setiap dia mengeluarkan uang, dia harus ada dokumen yang dia miliki untuk dia sebagai dasar pembayar, bukan berdasarkan tekanan hasil rapat bupati segala macam. Itu tidak ada itu. Paham kan? Jadi sama dengan beli mobil. Mobil dibeli apa nih? STNK-nya kan? Kalau nggak ada STNK, kira-kira mobilnya dipakai catat hukum nggak? Jadi ya gitu. Makanya tolong nanti disiapkan lagi petanya dulu, bukti kepemilikan warga itu ini si A ini 32 hektar. Kan ini kalau Bapak tulis di sini, ini memang tidak ini. Saya baca dulu ya Pak. Ini Berau ini sebenarnya udah berkali-kali ini timnya Budi juga datang, termasuk Dr. Eko ya. Nah ya, waktu itu saya sudah arahkan, tapi mereka dengan cara mereka yang menurut saya itu tidak efektif. Yang efektif itu melekat dulu STNK itu ke klien. Oh itu STNK itu milik Bakri. Ya, atau kan? STNK ini kan ada berapa grup Bapak ini? Sebentar. Ada grup A 787H, ya kan? Grup A itu Burhanuddin. Apa kepemilikan Burhanuddin? Apa buktinya? Ada nggak? Sudah dikirim ke grup. Jadi begini Pak. Oke, tapi sekarang karena Bapak udah ke FKMTI, ini kirim ke FKMTI, disiapkan dulu. Kalau hanya begini kami tidak terima. Ya, dulu jadi Bapak kirim lagi bukti kepemilikan si Bahrudin. Ya, itu. Terus B itu seluas 1.300 hektar Bajuri. Bukti kepemilikannya apa? Surat garapan. Yang mengeluarkan garapan siapa? Desa. Berdasarkan peraturan gubernur nomor 31 itu lurah RT kan. Oke, Tahun tahun 31. Tahun 995. Kalau keluarnya dokumennya itu namanya barang banyak dari 2009 1999 Oke. akhir ke 2011. Oke, cukup. Di atasnya ada bukti pemilikan lain nggak? Ada beberapa. Enggak, maksudnya gini.
Itu kan bukti yang terakhir, bukti kepemilikan bahwa dia memiliki itu yang dikeluarkan tahun 99 kan. Di atasnya sebelum tahun 99 ada nggak? Peraturan maksudnya, peraturan atau Ya, tahun sebelumnya. Apapun aja, apapun. Nah, ini kan juga pejabat ini, lurah juga pernah. Jadi gini, kalau kita kan bicara administrasi ya Pak. Kalau administrasinya tidak ada menyatakan bahwa itu milik Bapak kan susah. Dalam PP 10 ya tahun 1961 pasal 1 diakui hak ulayat adat. Ya. Coba kita mengacu ke situ dulu. Apa sih dulu dokumen yang dibutuhkan di Kalimantan itu? Karena menurut saya sana pasti hak milik adat. Itu dimunculkan dulu, dikawinkan sama yang ini tadi. Jadi jangan kita tolong jangan jadi pengemis. Sikit-sikit minta bayar ke berau, malah dimainin. Tapi kalau bukti dasar kepemilikannya sudah kuat, ya itu aja dulu. Itu kan fokus dulu ke sana. Ya, kalau sudah fokus ke sana, baru nanti kita ajukan ke BPN, itu tanah kami, ini dasar kami. Nanti datang dibalas BPN bahwa kami sudah memberi HGU, hak guna usaha, umpamanya kan, nggak masalah. Baru kita bermain di FKMTI, apa dasar kau untuk mengeluarkan itu? Ya, harus begitu. Begitu nanti dia maladministrasi, kita minta dibatalkan karena itu merampas. Nanti karena dia dasar hukumnya nggak kuat, buat itu berarti di situ muncul perampasan itu. Apalagi ada dokumen di situ, ada warga yang sudah menetap di situ diusir gitu. Di surat keterangan kelurahan apa. Karena kalau orang mengeluarkan IUP itu syaratnya di IUP itu coba baca, harus dibebaskannya dulu lahan itu untuk dikasihnya izin eksplorasi. Betul nggak? Koreksi saya. Kalau dia tidak membayar si Pak Bakri dulu ada di situ, dia melakukan eksplorasi tanpa dia membayar Pak Bakri, dia cacat hukum nggak? Kita bisa batalkan semua itu gitu. Tapi kalau kita sudah ganggu dia sudah dengan pembatal dengan surat, perkara tidak ditanggapinya nanti baru kita politiknya main. Yang penting dokumennya kuat dulu nih. Udah paham nggak Pak? Ya. Nah, jadi tolong Bapak kembali ke awal. Jangan terpancing duduk bayar. Nggak mungkin. Kita udah 3 tahun kan? Sejak kita rapat di Menko Polhukam Pak. Bayar, nggak mungkin. Saya udah tahu. Nanti kita jadi dosa gara-gara harta ibu, orang lain dosa. Kenapa orang dosa? Pejabat siapa nanti bintang 2 besok kasih duit, besok rapat lagi, kasih duit rapat lagi. Gitu loh. Nah, jadi udah paham ya. Jadi tolong dibuatkan dulu namanya legal standingnya Bapak terhadap lokasi itu. Mereka datang nggak bawa dokumen? Kamu pengen baca? Gini Bang, ini kan orang kampung, kasihan juga. Dia kan nggak ngerti, dikasih janji. Soal dokumen itu bukan soal orang kampung, tapi dokumen itu kan kepemilikan. Artinya seperti yang bilang ketua tadi, selama ini apa suratnya? Jadi mungkin sedikit saya. Oke, coba. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ini Pak Ketua. Pak Ketua sebagai ketua kelompok Tani. kuasa kelompok tani. Sudah. Ya, sudah juga memberikan kuasa. Puasa. Tentu Kan nggak mungkin 3 kemarin Bang. secara kronologis juga mungkin kami terpaparkan bahwa tidak mungkin kami juga ini sebagai tim dari kuasa, beliau sebagai kuasa hukum tidak mungkin juga seenaknya yang kami terima begitu saja tanpa ada dokumen. Jadi kami kami yang maju ini ada dokumen yang kita bawa dan mereka sudah angkat kuasa dengan dasar dokumen itu. Dokumen yang dimaksud di sini adalah legal standing seperti yang Bapak sampaikan adalah itu yang diakui oleh negara khususnya pemerintah Kalimantan Timur, yaitu surat keterangan penguasaan pemilikan tanah yang dibuat oleh sesuai dengan SK Gubernur tahun 1995. Nah, jadi dengan dasar ini
dimanapun kami sering terjadi sengketa di Kalimantan Timur ini yang menjadi dasar mereka standing untuk sebagai suatu Bukti kepemilikan ya, awal. ya. Jadi masing-masing mereka ini yang termuat atau yang diwakili oleh beliau ini adalah sebagai kuasa sudah lengkap semua data-datanya, sudah tercover semua, sehingga mungkin gilirannya nanti kalau memang itu dibutuhkan, ya mungkin kita akan inventarisir satu persatu baru kita. Yang jelasnya sudah ada. Sudah satu lemari itu. Jadi bukan satu lemari, satu nanti kontainer 20. dibuat semua dalam bentuk PDF supaya Bapak nggak perlu bawa-bawa, di scan yang rapi, ya. Semua dokumentasi itu di scan yang rapi sehingga Bapak tidak perlu bawa-bawa. Dan itu kalau ada tinta basah, yang penting ada tinta basahnya. Nah, karena di FKMPI kan kita kan organisasi advokasi Pak. Jadi kita berharap nanti ya data itu dulu serahkan, karena data yang ke FKMPI itu hanya dalam bentuk ini. Aku mau sedikit itu. Ini kasus tahun berapa Pak? Ini yang belum terbayar. Nah, Sebenarnya ini saya sudah yang terbayar, ada yang belum terbayar. Ada yang terbayar. Ini kasus tahun berapa? 2016 saya. 2016. Berapa hektar semuanya? Ini kalau tahap ketiga ini ada 3.030. Oke. Jadi ini perbayaran yang tertunda. Yang lain sudah dibayar, sudah dibayar. Ini kasus masuk, saya didatangi masyarakat 3 tahap. Oke. Tahap pertama sudah selesai. Oke. Dibayar sama Sinar Mas. Ya. Setiap hektar dibayar berapa? Yang pertama dibayar itu kena 12.500, tapi itu NJOP-nya lain. Oke. 12.600 itu per hektar. Per hektar. Oke. Terus Per meter. Ya, per meter. Artinya di sini 5 miliar 20 juta. oke. Itu tahun 2016. mereka mulai masuk ke kampung situ tahun berapa? Kelihatannya 30 tahun. Sudah 30 tahun. Baru dibayarnya sekarang. Gini Pak, saya enggak masuk ke ranah itu, saya hanya merespon rakyat yang mengadu ke saya. Jadi saya hanya berbicara aspirasi masyarakat yang mengadu ke saya. Bapak membantu mereka dengan yang mereka laporkan. Ya. Tapi Bapak penduduk di situ. Ya. Bapak penduduk di situ. Ya. Bapak penduduk di situ, Bapak tahu sejarahnya Sinar Mas di situ udah 30 tahun yang lalu. Tidak ini semua, tidak, artinya saya pahami tapi tidak masanya berapa tahun. Saya juga ikut survei kemarin, cuma saya lupa dari awal survei. Sinar Mas ini Sekarang sebenarnya dia pakai 30 tahun baru bayar sekarang. Sinar Mas itu beli Pak. Ya, brokol dulu. Jadi per awalnya brokol. Dia beli itu sekitar tahun 2018 ya? 19, 18 ya? 17? maksudnya Sinar Mas. Iya. Sinar Mas, karena Sinar Mas sudah yang bayar saya 2016. 2016 dia baru masuk. Itu baru masuk itu pasti dibayar. Enggak, jangan. Jadi bukan, ada PT Brokol namanya. Diganti nama. Iya. Ya itu juga macam kasusnya Adaro itu kan. Iya, dan PT Brokol ini dibeli sama Sinar Mas sahamnya gitu. Ya memang begitu. Iya. Kadang-kadang dia cuma ganti nama di antara anak perusahaan aja. Iya. Ya, Iya betul. kasusnya Adaro dari ATN berpindah ke sini, pindah pemiliknya itu aja. Jadi Pak Bertrand, Oke, lanjut. ini mempertajam lagi. Iya. Bahwa Dato Amir ini adalah Sultan Kerajaan di Sambaliung. Sambaliung. Iya, dia pun juga menguasakan ke saya itu bukan atas nama adat, tapi dia punya tanah, mempunyai legalitas, hukum formal, bukan hukum adat. Jadi di sini tidak ada hutan adat. Enggak ada. Tidak ada. Ini kan bahaya kan Bang. Sementara itu tanah adat semua itu. Iya. Terus Bapak sekarang kan sudah dibayar. Terus masih sisa berapa yang belum dibayar? 4 ribuan. 4 ribuan. Makanya kemarin. Ya. Sejak kapan 4 ribuan itu tidak dibayar?
Sudah kan ini bertahap Pak. Ada yang Iya. nyalakan saya Ini kan 2016 dibayar. Nah, Habis 2016 kapan lagi dibayar? nah gini Pak. Jadi saya menerima kuasa itu 2016, ini sudah selesai 2017, 2018, 2000 sampai 2000 sudah stop di sini, sudah stop di sini. Ini yang belum selesai. Yang ini yang tadi yang disebut 780 berapa ini sudah mau dibayar Pak. Sudah ada Kesepakatan. enggak, belum ada muncul, tapi dari Sinarmas mengundang saya kemarin. Ada di Sinarmas Jakarta. Iya, sudah ada Bidakara, ada bahasa-bahasa itu. Cuma belum kesimpulan. Baru bahasa-bahasa ini. Oke. Yang 700 karena ini kuasanya 2017. Oke. Yang itu yang tadi, Oke, oke. yang kedua tadi. Jadi Bapak kemari supaya kita bisa semua mereka bayar atau gimana? Nah ini yang saya datang mau komunikasi dengan Pak Ketua. Nah, Karena ini sudah memang apa yang disampaikan tadi Pak Ketua itu artinya dari Dato' Ali, kemudian mungkin beliau memahami bahwa itu hutan adat lain. Kemudian legalitas itu sudah kami memiliki semua itu. Bahkan kami sudah setor ke Sinarmas. logikanya gini Pak, kalau dia sudah bayar, berarti administrasi Bapak selesai, rapi. Dia tidak akan bayar Bapak 16, 17, 18 itu kalau Bapak ada rapi. Problemnya sekarang apa? Mereka tidak bayar lagi? Jadi Atau kurang bayar? gini Pak, gini. Jadi gini, aku terangkan dulu. Jadi gini, dia ada termin Bang. Yang dulu yang diadvokasi, yang pertama sudah dibayar. Ini advokasi yang kedua nih. Iya. Itu loh. Ini yang kedua ini mau. Iya, aku ngerti. Satu. Aku bekas di MPH. 30 tahun aku paham kasus. Ya. Yang aku mau tanya Bapak datang kemarin minta tolong dia supaya Iya, bayar. betul. Gitu. Nah, begini Pak. Enggak. Nah, gini. Beliau ini teman saya Pak. Pastilah aku juga teman kau. Ya, jadi dari 2018 kita ketemu dia itu, kenal FKMP itu. Dia kan mengadu ke Saber Pungli. Karena nggak dibayar. Enggak, ini Pak Abang ini udah dibayar. Enggak. Dengar dulu, jangan potong Bang, tolong. Dia ke Saber Pungli oleh Budi sama si Widi kelihatan ke FKMTI untuk nyusun data supaya ada dasar kita untuk betul kan? Nah biasanya saya lihat dokumennya FKMTI itu bagus supaya kita nanti nekannya gampang. Datang aku, kau masukkan datanya, ya kita susun. Kagak masuk sampai sekarang barang itu. Ditanya Budi, gimana? Loh, Budi siapa? Budi Jenderal. Ya, dia sudah ke Berau. mereka sudah ke Berau, cuman waktu datanya mau dikasihkan ke aku ditahan sama Dokter Eko. Naim. Naim. Saya mau kasih data, Pak Naim selalu tahan, nggak usah. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan, kita nggak bisa FKMT itu harus berbasis data. Kalau tidak nanti dikiranya FKMT itu calo. Oh, cari duit di situ. Yang saya mau tanya, selama ini Bapak dengan Sinarmas baik-baik saja? Artinya begini Pak, secara kepribadian baik Pak, tapi saya tetap dalam administrasi apa Tugas rakyat. Ya. Tugas rakyat. Ya. Oke. Selama pembayaran lancar, Bapak gak ada masalah? Ya. Oke. Bapak mulai bisa berpungli karena apa? Kemarin gini Pak, maaf ya bagus ini pertanyaan yang perlu dibahas. Ini. Jadi kemarin itu Pak, setelah komunikasi dengan Sinarmas, bulan 1 2018 meninggal. Siapanya? Pak bosnya Sinarmas apa namanya? Franky? Lain Wijaya. Ya, Franky Wijaya. Lain. Kawan saya Wijaya. bisa telepon sekarang supaya Bapak. Meninggal Pak. Supaya Bapak Bapaknya. Eka Cipta. Cipta Wijaya. Saya sudah pernah ketemu. Bapak ketemu sekian itu jadi kuburan kita telepon. Saya lagi bingung Pak di Mabes Polri. Bapak ke Mabes Polri ngapain? Ya komunikasi Pak. Karena begini Pak. Apakah setelah Eka Wijaya meninggal, ada berapa tahun, ada berapa kali tidak dibayar?
Jadi nggak ada hubungannya pertanyaan abang tuh lari. Jadi bukan itu. Kan gini, kalau bapak dengan kursi Sinarmas itu wajar, normal, harmonis, bapak kan nggak perlu kemari. Bapak kan nggak perlu ke siber Polri. Bapak nggak perlu ke Mabes Polri. Terus bayarnya lancar, telepon, Pak Ketua datang ini pembayaran, nggak perlu kan kemana-mana. Bapak pernah ketemu dengan satu masalah, bapak pergi ke Mabes Polri, bapak ke siber Polri, datang kembali. Jadi gini, Pak, aku jawab dulu lah supaya Kenapa lancar semua sebelum-sebelumnya lancar kan? Gini. Lancar. Lancar. Bang, udahlah, ini kan mereka ini. Kalau dia datang ke Sabar Pungli dan mereka sudah rapat dan aku ikut rapat sama orang Berau. Sampai berdiri kemarin nggak mau duduk. Iya. Karena korban. Aku sudah 3 kali rapat. Intinya mereka nggak mau bayar. Itu loh, kan aku udah tahu. Jadi makanya dia datang. Kalau dia mau bayar nggak mungkin datang ke Sabar Pungli. Nggak mungkin. Udah ada nggak lancar. Jadi itu diskusi kita balik lagi. Ini kita fokus siapkan datanya dulu. Baru strateginya bagaimana dia tekan supaya dibayar. Kan itu aja sekarang. Betul nggak? Iya, udah gitu aja. Kalau bang, kalau mau dibayar kamu jangan kemari. Udah aku bilang tadi kan. Ya udah, pertanyaan. Aku tanya. Setelah Eka Wijaya meninggal, dengan Frankie lancar nggak? Frankie Kenal kan? enggak. Oke. Ya, Selama ini bagian pembayaran siapa? Yang untuk membayar langsung ke masyarakat, karena saya juga hanya mendorong kasus masyarakat, ada salah satu perwakilan yang namanya Johannes. yang membayar langsung ke Oke. masyarakat. Berau ya. Nah, Bapak sekarang merasa sudah berapa lama mereka nggak bayar? Tidak sesuai dengan jadwal. Yang installment tadi dibilang. Installment itu pembayaran berkala. 2018 ini sampai hari ini. Oh, masih baru Pak. Jadi 2018 ini Bapak belum dibayar lagi. Ya. Bapak sudah ketemu lagi belum dengan Johannes? Belum, cuma ada beberapa perwakilan sudah mengundang saya ke Bidakara bahwa yang pertama itu kita selesaikan. Oke. Kapan dia? Belum, masih basa-basi. Jadi gini Pak, Bapak minta tolong orang. Kalau kasusnya sudah bagus, sudah pernah dibayar, dokumennya lengkap, kan kita tinggal tekan, kita telepon. Kau bayar lagi dong, kasihan masyarakat nunggu. Betul itu ya. Itu aja kan. Berkas sudah masuk kan? Sudah. Sudah. Cuma begini Pak. Nah mungkin mereka ada kesulitan pembayaran karena nggak ada uang, mungkin kan? Jadi begini Pak. Jadi saya kasih tahu dulu Sinarmas ini adalah Bapak apa namanya? Angkat. Bapak angkat Brokol. Masyarakat. Brokol. Oh Brokol. Jadi ini yang punya lahan Pak. Brokol. Ya. Brokol. Di sini ada kolaborasi mafia tanah di sini. Ini Anda tahu. Oke. Nah kemarin sudah ada bocoran bahwa saya tidak tahu sebenarnya. Memang pernah ada masalah ini sampai ke telinga saya, tapi masyarakatnya tidak dibawa ke saya. Di sini bermain. Oke, jadi gini Pak, biasanya kalau dia bermain, ini Sinarmas, Ya. ini Brokol. Ya. Umpamanya ada kesepakatan di sini dibayar 1 juta, Ya. ya kan? Karena ini Brokol mau ambil, karena dia Bapak bilang tadi mafia, masyarakat hanya dibayar 500. Kalau dibayar lumayan, kalau tidak sama sekali itu. Oke, kalau gitu, kalau gitu betul. Nyangkutnya di Brokol kan? Ya. Jadi Apakah Sinarmas membayar masyarakat melalui Brokol? ya. Tidak ya? Brokol yang bayar. Hah? Kemarin Brokol yang bayar. Oh, Atas nama. mereka ngambil di situ berarti. Ya. Jadi Bapak tidak ada masalah dengan Sinarmas sebenarnya? Ya. Nggak ada kan? Nah, baik, kita masuk dulu Pak. Brokol itu yang jadi masalah. Ya. Dia yang menerima uang dari Sinarmas untuk disampaikan ke masyarakat. Dia potong di situ. Jadi gini. Bukan lagi potong, gila. Gila. Wah, Jadi saya datang ke sini. Aku harus jujur ya. Udah, ini harus kita selesaikan. Tapi versi FKMTI. Versi FKMTI siapkan dulu datanya. Nanti kita yang putus apa dia mau bayar kalau nggak ada data mana bisa kan Bang? iyalah. Iya, data kirim dulu ke kita, tapi jangan resume. Ini kan yang Bapak kirim resume, bukan bukti. Jadi gini Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak ya. Boleh, Saya datang. sebelum lebaran udah maafin. Ya lebaran maafin lagi. Saya datang ke sini diundang oleh teman saya namanya Pak Budi.
Pak Budi bagian dari ketua, saya tahu ya, ketua dan memiliki administrasi Pak. Yang dituntut ke saya Pak Budi ini administrasi secara utuh. Nah sekarang Pak Budi mungkin tidak tahu gerakan saya, bahwa saya ini sebenarnya sudah yang ditanyakan Pak Budi itu ke saya sudah lengkap, tidak ada lagi yang tidak ada. Oke, bagus. Nah, kemudian mengenai BPN tadi ini yang dia maksud ketua bahwa di sini tidak ada ranahnya BPN Pak, karena saya sudah di Mabes dengan BPN sudah Clear. BPN belum bisa masuk di sini karena dokumen yang saya pegang sekarang itu adalah kewenangan Peraturan Gubernur Nomor 31 Oke, Gubernur. 95. Ya. Jadi kewenangan BPN itu di ranahnya itu adalah sertifikat. Jadi belum masuk Ya. ranahnya. Tanahnya segini. Karena tanahnya masih kiri. Adapun kewenangan daripada BPN hanya dia pelaku pemakai lahan. Ya. Artinya dia hanya mengetahui ini KBK, ini KBK yang dapat digunakan. Kalau gini, saya bisa telepon gubernurnya. Gubernurnya kawan saya, Ya. Sandor. Kalau gubernur tegur, marahin, brokol, you bayar, jangan tahan-tahan duit rakyat. Ya, bagus. Bisa begitu toh? Bisa. Karena dia mengacu kepada amanat undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang penanganan konflik yang ada di wilayah. Iya, tanggung jawab dia itu. Bisa dia tutup. Iya, izin HGU juga mereka tadinya. Karena kemarin sudah diundang Pak. Sama gubernur. Pak Mahfud sendiri menandatangani undangan itu tanggal 18 Maret 2020. Setahun. Nah, bulan 3 Pak. Ya, Maret. Bulan 3 itu statement ini pertama bahwa tidak ada pertemuan di kantor-kantor. Akhirnya undangan itu dibatalkan. Batal kembali. Karena memang Berarti Mahfud tahu nih ya? tahu. Oke, Mahfud tahu, gubernur tahu Menurut saya. bahwa rakyat belum dibayar. Tahu. Oke. Karena sudah diundang. Yang menandatangani undangan itu tanggal 18 karena ini ada dokumen rapat saya dengan Menko Polhukam tanggal 11 Maret ditindaklanjuti ngundang gubernur sama bupati untuk menyelesaikan ini, cuma ditunda karena Covid, bukan karena duit. bukan karena Sekarang duitnya Kalau kalau gini. Saya mengacu hasil rapat di Sabar Pemuli, di mana orang berasal datang waktu itu Pak. Oh, bukan datang dia. Brokol datang. Iya. Dengar dulu ya baik. Jangan potong. Dari hasil rapat yang saya baca, dia belum mau bayar itu karena ada tumpang tindih. Dia merasa sudah bayar kepada seseorang. Oh. Itu jadi ini dulu ya. Sering begitu. Ya, itu biasa. Ya. Itu makanya kami Cara bicara mereka. mereka. Cara mereka itu. Itu cara mereka. Itu cara kita udah paham lah. Ya. Nah, itu cara mereka udah kita paham. Tapi begitu kita lakukan pemetaan dengan pemilikan kita, terus nanti ternyata dia bayar kepada orang salah, itu bukan urusan kita. Salah dia. Salah dia. Inilah yang harus kita tegaskan dulu. Ya. Nah, ini harus kita bangun konstruksinya. Mbak, ini kalau kau sudah bayar, mana yang kau bayar? Di mana Masa ini? fiktif, ya. Ini dulu. Ya. Oh, ternyata salah. Yang kau bayar itu bukan kepada pemilik kami. Pemilik kami ini kepada gubernur yang terhormat, dari hasil rapat tanggal sekian dia mengaku ini data yang sudah dibayar, padahal itu dibayar fiktif. Ya. Bisa fiktif kan? Bisa aja fiktif. Pura-pura bilang sudah bayar. Bikin bayar, bikin kwitansi kan bisa aja. Ya. Tapi Pak Bakri, apapun cerita, kami pemilik lahan sampai sekarang belum menerima. Tolong dong nih, nanti kalau sudah data itu tidak bangun seperti itu, nanti Bang Bekor, ini kepala suku kami FKMTI, ini kepala suku, ketua ini, tapi lebih kemudian karena dia kepala suku. 40 tahun Bang itu untuk uruskannya. Dia bisa telepon Bu Bupati berdasarkan data itu tadi, gitu ya. Karena ini hasil rapat. Di lembaga negara. Iya, saya 2 kali ikut rapat tuh. Sekali ada si siapa namanya Datuk itu, sekali yang tidak itu Pak. Jadi, nah, lu tanya kenapa lu nggak bayar?
Pak kami sudah bayar gini. Waktu saya ketemu di tempat Budi, mana yang bener nih? Iya kan? Ya. Nah kalau gitu lu kirim datanya ke kami. Iya dong, saya minta. Nggak masuk. Nah, nggak dikirim sampai Serang. Mohon dimandi. Jadi mau ngapain kita? Mau tekan. Kamu ini nggak bisa ngarang, kalau saya bisa ngarang. Nah, kuteruskan lagi, koreksi omongan saya. Yang terjadi di internal mereka, kalau FKMTI berapa lagi nanti bagiannya, kata Naim. Udah nggak usah ikut gini, saya udah paham. Tegaskan FKMTI itu tidak ada bagian. Kalau you bayar nanti ini saksi nih ya, yang you ingat Budi karena itu jasanya Budi. Budi Jenderal. Budi Jenderal, dia yang ngirim orang, walaupun yang bayarin Pak Bakri. Ini kan bosnya. Ini yang membayarin. Operasional semua. Nah, Bisa disisa. Pak Bakri ada nggak ngasih duit ke Pak Budi ke organisasi FKMTI? Tidak. Belum. Oh, jangan tidak. Benar dulu. Jangan kan gitu. Akte yang gua kirim atas nama Bro PT-PT-nya sampai sekarang juga belum bayar. Jadi Pak, ini dokumen yang sudah diterima PT Bravo. Oh iya udah nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang Bapak tanyakan tadi masalah Itu kan ke Berau. Iya. Kan bukan ke FKMTI. Kita dokon, Jadi mau apa? Bahkan sampai sekarang ada 3 PT itu 4,5 juta sudah nggak bayar kedua. Jadi gini, yang ada cuma fitnah. Saya tahu Jadi permainan. Pak Budi cuma dapat mintanya doang. Iya. Karena akte Berau itu dari saya, betul nggak? saya tidak ikut Pak. Saya tidak ikut daftar yang PT Berau itu dari saya kirim. Ada 54 PT diminta Naim. ya itu urusan yang Iya, itu saya kasihkan semua. Karena itu garansi si Budi nanti ditransfer Pak. Tunggu nggak ada. Nah, yang gitu lah Pak. Amal, Jadi, amal. ini kayak Bu Aji tadi. Kita Iya, lihat nanti. iya. dia larang saya. Tapi kita kasih video Bu Tani, Pak Tani nih, kalau Enggak. bukan uang saya. Saya suka spontan, kasihan gitu. Iya, benar. Iya. Kadang-kadang situ jebakan buat saya. Dia kan dengan foto tadi bangga kan. Iya. Kita asli kita kasih dalam waktu 20 menit gitu loh. Itu bukan dilihat. Yang dilihat data dia yang foto. Tanggung jawab Hairul dia nih, harus beresin. Yang gitu-gitu. Jadi aku itu biasanya dapat fitnahnya. Tapi nggak apa-apa. Amal Pak, amal. Bukan rezeki Orang kita tidak banyak. Benar. Orang Iya. biasa juga lah. Iya, iya. Karena saya memang tidak ikut Pak masalah. Tapi akta Berau ada kan sekarang? nggak ada tadi kan. Bentar bisa dikasih lagi kan Nanti pasti saya ada kasih lagi. ke Pak Bakri. Kalau kita kasih lagi. Ditanya, kasih tahu juga Pak Budi gunanya akte Berau buat apa? Jangan. Sudah saya kasih Kan belum. karena yang gini, Tapi belum. ini kan banyak, ini kan bos. Pak Bakri bos. Ya, anak buahnya ada Naim, Nah. ada Budi Jenderal. Jenderalnya tak buat Pak. Wah. Jenderal Budi yang sama Pungli Pak. Iya. Oh. Kenapa? Yang mau dari itu pergi ke sana, cek ke sana, ya ini orangnya. Oh. Aku tahu, bukan nggak tahu. Cuman aku tidak mau terlibat situ cawi-cawi. Ini bahaya. Apalagi di Menko Polhukam. Musuhku sebenarnya. Gini. Gitulah. Tapi nggak apa-apa. Hari ini terbukti saya Iya. memprotek ya. Benar. Ya, Amin. nggak apa-apa. Kayak kita saudara Pak Bakri, disama-sama korban ujungnya. Nah, makanya. Kita memperjuangkan Kopi, Masih korban. ada Pak. Kopi Ada makanan? Udah makan Kopi, dia ke Kopi. itu kopi hasilnya. Oh yang Yang sudah. jenderal itu. Ini. Dan jenderal itu udah pernah pergi ke sana. Masih nggak bayar. Brokolinya nggak bayar. Jadi gini Pak, saya bikin brokol ini Pak punya pas apa namanya segala-galanya dia miliki. Waktu kita rapat di Menko itu, tidak ada waktu dari rapat mengikat bahwa apa namanya kalau apa tumpang tindih itu tidak benar, maka brokol bayar. Turunlah tim pengukur dari Saberpuri melibatkan Kapolda, Kapolres ke lapangan diukur berita acaranya ada. Setelah diukur sudah diundang untuk pembayaran dan mereka sudah menerima undangan itu, maka
turunlah orang petinggi Menko Polhukam ke Balikpapan. Sudah kita atur bagaimana sistem pembayarannya. Tiba-tiba rapat itu punya alasan baru, berubah lagi bahwa milik kelompok tani itu bukan lagi pindah-pindah, kan ada tukang tinggi, pindah-pindah. Tidak sini. Terus nggak masalah ini terus. Tapi statement pengukur yang mau turun mengukur bahwa kami punya data tidak pindah-pindah dan tak tempat tinggi. Muncullah nego-negoan Pak, nego-negoan. Sudah berubah suasana Pak. Oke, jadi gini, kalau Bapak mau tahu, setelah diukur, menghabiskan nanti pembayaran 40 miliar, dia kasih aja jenderal-jenderal semiliar. Wah. Ini berhenti. Jadi saya bicara dulu Pak ya. Maka Bapak berontak. Jadi muncullah surat resmi keluar dari Satgas Pungli itu. Waduh. Mengatakan SP3. Aduh. Selesai barang itu. Dan saya lah ketutup. Dianggap clear urusan masyarakat ini. Mereka dibayar itu Pak. Pasti itu. Itu Pak. Gini, Itu Pak. bubar. Aku pemainnya siapa semua tahu aku. Langsung lapor Pak. Bapak lapor ke siapa? Pokoknya semua instansi terkait. Oke. Pak Widi melaporkan diduga melakukan tindak pidana Ya. penyalahgunaan wewenang. Iya lah, SP3 kok bisa dikeluarin dari mereka? Polisi mereka. Yang mengeluarkan SP3 itu hanya 2 di Indonesia, Iya. tidak salah 2. Iya, jaksa agung sama polisi. Kok dia bisa keluar? Pokoknya gini logikanya Pak. Setelah disitulah diukur, berantemnya Budi sama Widi kan? Widi, ya. Nah, setelah diukur, perusahaan harus membayar itu sampai 40 miliar, 50 miliar, pusing kepalanya. Dia kasih jenderal 5 miliar lagi. 60 Pak. 20. Isunya. 20? 20 isunya. Benar Pak. sekarang saya tanya. Kita harus bagian Pak. Itu kalau dibayar berapa sih yang harus dibayar sama itu? Sesuai. Kalau gini Pak ya, karena Bapak tanya tentang legalitas, itu yang saya kirim ke Propos berdasarkan surat-surat yang saya miliki. Sebelum saya kirim itu Pak, saya panggil Ibu Nina dulu. Nah. Ibu Nina anaknya Dai Bertiar. Oh, bukan sekarang. Ya, sekarang Oh, karena komentar bisa kita telepon sekarang. untuk artinya dokumen itu supaya secara PDI itu. hukum. Iya, pegang aja. Lebaran Terus Nah itu yang ditanyakan Pak Budi tadi bahwa saya sudah klarifikasi masalah dukungan masyarakat itu di eksekusi. Cuma Pak Budi sebagai orang administrasi mana itu barang, saya belum kenal dia. jadi kita sekarang fokus. Pak, sekarang kita fokus tentang SP3 yang keluar dari Cyber Pungli itu. Itu. Di situ